malam. Pada hari Ahad yang lalu kami melihat ada parade tauhid dengan turun ke jalan-jalan diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Apa hukum syari atas parade atau konvoi seperti ini yang menyebabkan kemacetan? Kalau tidak ada unsur politik, ini saya sudah sering ditanya sebelum terjadi malah. Tidak ada unsur politik, tidak ada maslahat pribadi, murni memperlihatkan kekuatan muslimin tidak apa-apa. Pendapat saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau ada unsur politik, ada unsur maslahat pribadi jangan. Gitu kan? Seperti orang memang demo karena parpol tertentu itu lain. Tapi kalau memang murni memperlihatkan kekuatan muslimin di saat sekarang ini memang kalau saya melihat pribadi ada keprihatinan terhadap pemerintahan kita gitu kan. Keprihatinan terhadap negara ini. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, banyaknya pelanggaran agama dan umat Islam ini seperti dilihat sebelah mata. Jadi umat Islam ada yang marah-marah pun dianggap biasa. Karena nggak ada yang menguasai media. Ngoceh-ngoceh di luar sana seperti orang ini orang lagi main bola di lapangan bola, orang Islam ini teriak dari lapangan luar, oi nggak ada gunanya, biar habis suaranya nggak didengar. Nah ternyata dengan menunjukkan kekuatan muslimin, tidak ada masalah politik, kita ini sebenarnya kuat loh masanya, cuma kita belum berbicara, misal itu lain. Allahu alam, saya tidak melihat ada masalah di situ, kecuali saya bilang tadi ada hal-hal yang buruk gitu. Kalau masalah kemacetan ya mungkin saja bisa, tapi kan minta izin sama pemerintah. Dan ini bukan untuk setiap demo ya, saya tidak mendukung demo-demo. Kalau demo-demo yang sampai merusak, membakar itu semua tidak ada. Sama sekali tidak saya dukung. Tapi yang khusus masalah parade menunjukkan kekuatan Islam, parade tauhid artinya sekarang ini lagi menginternasional, ya, gitu. Orang-orang memberikan isyarat dengan tauhid. Allah satu gitu kan. Seperti itulah. Jadi itu lagi di demo lagi dikampanyekan lah istilahnya. Tidak membawa nama organisasi, nama apa, tidak ada, lintas semua itu. Maka Allah alam, saya lihat kalau tidak ada masalah pribadi insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Apakah mengusap muka setelah sholat ada contohnya dari sahabat atau tidak dilarang Rasul? Tidak pernah ada contohnya. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah namanya. Tauqifi itu berhenti sampai ada dalil yang membolehkan. Itu ibadah. Kita nggak boleh lakukan satu ibadah sampai ada dalil yang mengatakan kerjakanlah. Beda dengan muamalah. Muamalah itu seperti perilaku kita sehari-hari lah ya. Boleh kita kerjakan sampai ada larangan. Kita mau cocok tanam buah apa saja, boleh. Muamalah itu, gitu kan? Sampai memang ada larangan. Oh tapi pohon ini nggak boleh ya. Pohon yang bisa menghasilkan ganja misalnya nggak boleh. Yang lain berarti boleh. Tapi kalau ibadah, sholat, puasa, apa saja ibadah kepada Allah itu nggak boleh kecuali harus ada dalil dulu baru dikerjakan. Namanya tauqifiyah. Yang saya tahu tidak pernah ada disebutkan dalam hadis Nabi dalam sifat sholatnya Nabi SAW, habis sholat beliau mengusap wajah. Itu tidak pernah ada. Sama halnya juga dengan membalikan telapak tangan ke kanan dan ke kiri. Apakah menambah kata Sayyidina ketika bersalawat hal yang baik dan diperbolehkan? Ini kalau di dalam lafadz khusus yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak digunakan Sayyidina. Seperti misalnya salawat pada saat lagi sholat tahiyat. Memang lafadz hadisnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, begitu. Banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita di Asia lah secara umum ya, kita merasa tidak menghormati orang tua kalau panggil namanya, gitu kan? Itu tradisi kita, positif saja. Tetapi tidak boleh kita pukul rata. Ini berarti harus seperti itu. Karena di zaman Nabi SAW pada saat wahyu turun, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Hadis sahih itu, gitu kan? Jadi memang Nabi SAW ajarkan salawatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya begitulah salawatnya. Itu tidak mengurangi kadar Nabi SAW sama sekali, gitu kan? Kalau di luar lafaz-lafaz khusus yang Nabi sudah tunjuk, misal kita hanya sekedar lagi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mengatakan Sayyidina Muhammad, Tuan kami Muhammad, tidak ada hubungannya sama baca salawat, sholat yang sudah ada lafadznya ya, itu masih dibolehkan oleh para ulama, masih dibolehkan. Tetapi perlu kita tahu, Nabi kita Muhammad SAW lebih suka kalau dipanggil Nabi dan Rasul, lebih suka. Makanya kita temukan hadis-hadis
qala Rasulullah, qala Nabiyyu. Enggak pernah ada kan qala Sayyidina. Pernah enggak? Enggak pernah Sayyidina. Karena Nabi itu dan Rasul lebih tinggi daripada Sayyid. Sayyid cuma tuan. Semua orang bisa diberikan julukan tuan, tapi tidak semua orang julukan Nabi dan Rasul. Gunakan kata Nabi dan Rasul. Kata Nabi SAW, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa, tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu lebih baik. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiyuna, Rasuluna. Itu lebih baik, lebih tepat. Bagaimana caranya sabar menahan kebiasaan buruk, yang mana kebiasaan itu dapat menjerumuskan ke neraka. Jadi kalau Anda mau meninggalkan sebuah perbuatan salah, saran saya mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Ada seseorang terbiasa bohong. Gimana caranya? Supaya saya tinggalkan bohong. Maka yang paling efektif mengalahkan semua pembicara di depan mata kita yang akan menasihati walaupun dia seorang raja atau presiden atau orang tua kita adalah mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Karena wahyu itu menyentuh hati. Oh, orang dusta ini diapain nih? Nanti lidahnya dipotong, dikasih timah panas. Siksaannya apa tuh? Di alam barzah dan di neraka. Orang riba diapain? Orang zina diapain? Durhaka sama orang tua diapain? Saya sarankan teman-teman ikutin. Ada ceramah saya 100 lebih itu dosa besar di YouTube. Dosa besar. Setiap dosa kita bahas sekitar sejam 2 jam. Panjang lebar dijelaskan, gitu kan? Maka cari tahu di situ dengan dalil-dalilnya diapakan, hukumannya apa. Kita akan tinggalkan tuh. Sama bapak-bapak dan ibu sekalian kalau mau rajin ibadah cari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Kalau bapak ibu mau rajin sholat malam, sebelum tidur cari tahu apa janji Allah di sholat malam tuh. Oh, ternyata kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, Allah menerima hajat orang-orang yang punya hajat, Allah tolong orang yang minta tolong, Allah ampuni orang yang minta taubat. Ada sesuatu yang kita dapatkan, cari tahu janjinya Allah. Bahasa ceramahnya itu adalah fadilahnya. Setiap mau ibadah cari fadilahnya, kita akan termotivasi. Setiap kita berbuat dosa, baca ancamannya, kita akan tinggalkan dengan izin Allah. Kalau kita sholat berjamaah, setelah imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, apa kita sebagai makmum tepat membaca juga atau langsung Rabbana walakal hamd? Pendapat yang dipegang ini khilaf di antara ulama ya, tapi yang disampaikan oleh Syekh Jibrin rahimahullah, salah satu ulama yang fokus memang menulis buku tentang secara rinci sifat sholatnya Nabi itu, beliau mengatakan khusus kalau sholat berjamaah dan imam sudah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya, maka makmumnya langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya kalau Nabi SAW mengatakan Sami Allah liman hamidah, maka para sahabat langsung mengatakan Rabbana walakal hamd, tidak mengatakan lagi Sami Allah liman hamidah. Khusus itu saja. Tapi takbirnya Allahu Akbar itu semua tetap dibaca oleh makmum. Wanita yang pulang dari safar, apa tetap disunnahkan sholat sunnah di masjid dekat rumah atau di rumahnya? Tentu di rumah, tetap lebih afdal di rumah. Tapi kalau dia khawatir kelupa, ada seperti sekarang alhamdulillah ya, di bandara musola banyak, tempat duduknya laki-laki sama perempuan dipisahin. Kalau mau menjalankan sunnah sholat ini, karena memang disunnahkan setiap datang dari safar langsung sholat 2 rakaat sebelum ke rumah, gitu kan, sebelum ke rumah. Kalau termudahkan alhamdulillah. Kalau lupa atau wanita tak khawatir fitnah boleh di rumahnya, kata sebagian ulama, gitu kan. Tapi kalau dia mau lebih baik tentu dia cari tempat sholat ya, terdekat. Alhamdulillah saya bilang tadi kita sangat mudah ya, di terminal, di stasiun, di bandara banyak sekali musola tersiapkan gitu. Adakah batasan apa ini? Berapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf ain? Maksudnya apa Ustaz? Oh, ada batasan beberapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf ain. Maksudnya apa Ustaz? Huruf ain itu biasanya untuk berhenti. Ada shad, ada ain, ada apa lagi ya? Ada beberapa huruf-huruf itu. Mungkin ya, jim, qaf. Perintah sujud maksudnya memperbanyak sujud atau melamakan sujud dengan banyak berdoa.
tentu memperbanyak sujud, memperbanyak. Sebab sujud kan macam-macam. Kalau lagi sholat kita sujud perlama, ya masuk di situ. Kalau kita lagi terima berita gembira ada sujud syukur. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, begitu menerima berita gembira beliau langsung hadap kiblat, langsung sujud. Dan ini tidak harus wudu, tidak harus suci. Sujud syukur itu boleh dalam kondisi tidak suci. Dengar ayat tilawah itu juga tidak harus suci, boleh langsung sujud. Wanita haid boleh sujud tilawah kalau dia dengar. Berarti di sini bukan hanya sekedar memperlama, lama adalah melengkapinya, melengkapkan sujud, tapi memperbanyak di sini dalam arti kata setiap ada kesempatan dilakukan. Bolehkah kita membuat daftar doa penting untuk kita baca di waktu-waktu yang mustajab, dan kapan saja waktu-waktu mustajab itu?